Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 13 Januari 2022 bersama Novi Yanti dari Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Fresh Juice, selamat tahun baru. Kembali bersama saya Novianti dari Bandung. Hari ini kita akan merenungkan perikop dari Markus bab 1 ayat 40 sampai 45. Ceritanya tentang Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Fresh Juice, beberapa tahun lalu saya berkesempatan mengunjungi suku Kajang di Sulawesi Selatan dan rombongan kami dijadwalkan bertemu dengan kepala sukunya yang mereka sebut Amatoa. Suku Kajang ini adalah suku yang masih sangat menjunjung tinggi budaya mereka. Mereka masih sangat tertutup dengan dunia luar dan sosok Amatoa bagi mereka dianggap setara dewa. Maka ketika kami mau mengunjungi Amatoa, kami di briefing terlebih dahulu. Kami diberitahu bagaimana kami harus bersikap saat memasuki daerah adat mereka, saat kami memasuki rumah Amatoa, bagaimana kami harus bersikap saat kami bertemu dengan Amatoa. Misalnya, kami tidak boleh membawa HP atau alat-alat teknologi lain. Kami juga tidak boleh pakai sepatu, jadi harus masuk ke dalam bertelanjang kaki. Dan saat bertemu dengan Amatoa, para pria yang duduk di depan, sedangkan wanita harus duduk di belakang. Dan banyak hal-hal lainnya yang kami dapatkan, yang kami diajari, ya, bahwa kami harus bersikap dengan benar. Kalau bicara tentang sikap, menarik sekali melihat sikap orang kusta di dalam perikop kita hari ini. Ngomong-ngomong, kita bersyukur loh Sobat Fresh Juice, karena Allah kita yang maha besar, maha dahsyat dan luar biasa itu tidak mensyaratkan apa-apa. Saat kita datang padanya, kita tidak perlu begini, begitu dengan macam-macam syarat, tetapi kita bisa datang
setiap saat, kapan saja, tanpa ada batasan, tanpa ada aturan, hanya cukup membawa diri kita apa adanya. Tidak perlu juga pakai jam praktek atau bikin jadwal janji dulu, tidak perlu. Kita betul-betul bisa mendekat padanya. Itulah sebabnya Dia Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta kita, kapanpun, dimanapun, setiap saat. Nah, kembali ke cerita orang kusta tadi, kita bisa melihat bahwa sikapnya itu sangat luar biasa. Di dalam ayat 40 dikatakan bahwa orang kusta ini datang kepada Yesus. Padahal di zaman itu, kusta itu penyakit yang menjijikkan. Tetapi orang kusta ini tidak rendah diri loh. Dia tidak merasa, aduh aku kusta, mana berani aku datang pada Yesus. Tetapi dia tetap datang pada Yesus karena dia tahu dia perlu bantuan Yesus. Dia perlu pertolongan Yesus. Saya pernah mendengar cerita seorang teman saya. Dia katakan, saya ini orangnya banyak dosa, saya orangnya nggak layak. Maka kalau saya ke gereja, saya nggak mau duduk paling depan, tapi saya harus duduk di paling belakang karena dosa saya terlalu banyak. Loh, ini rendah diri. Artinya dia merasa tidak pantas ketemu Yesus. Padahal memang kita semua tidak layak. Tetapi kematian Yesus di kayu salib telah melayakkan kita, mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Sehingga kita bisa datang kepadanya setiap saat dan memanggil dia Aba, ya Bapa. Bahkan harusnya kalau dosanya semakin besar, harusnya dia malah duduk paling depan ya. Karena artinya dia sangat memerlukan pertolongan Tuhan. Nah, kita bisa lihat orang kusta ini tidak rendah diri. Dia datang pada Yesus. Tetapi sebaliknya dia juga tidak sombong merasa, aku ini disayang Tuhan. Tetapi dia tetap rendah hati. Maka dia berlutut di hadapan Tuhan. Dia tahu siapa dirinya dan siapa Yesus yang ada di hadapannya. Dia berlutut dan dia memohon bantuan Tuhan. Ini sikap yang luar biasa. Berapa banyak di antara kita saat kita datang pada Tuhan, kita menuntut, bukan memohon, tapi kita menuntut. Tuhan, aku sudah melayani Engkau, masa doaku tidak dikabulkan? Tuhan, aku sudah novena berkali-kali, sudah 5 putaran aku novena. Kenapa doaku masih tidak dikabulkan? Tuhan, aku sudah begini dan begitu, aku sudah sumbang banyak kepada gereja. Kenapa doaku masih tidak dikabulkan? Seringkali kita tidak memohon, tetapi kita menuntut, dan bahkan kalau akhirnya doa kita tidak dikabulkan, kita berkata, ya udahlah, aku nggak usah ke gereja lagi, aku nggak mau ke gereja lagi, percuma doaku tidak dikabulkan. Nah, mari kita belajar dari si orang kusta ini. Mari kita datang dengan rendah hati kepada Tuhan, berlutut dan memohon bantuannya. Kemudian berikutnya kita bisa lihat, ketika orang kusta itu datang kepada Yesus, dia berkata, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Artinya orang kusta ini tidak memaksa. Ini seperti doa Yesus di Taman Getsemani yang berkata, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Kalau boleh, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku Tuhan, melainkan kehendakmu yang terjadi. Kalau engkau mau. Artinya orang kusta ini berserah pada Tuhan. Dia tidak memaksakan harus begini Tuhan, kalau enggak aku ngambek. Tetapi dia katakan, kalau engkau mau, terjadilah
padaku menurut perkataanmu. Aku berserah karena aku percaya bahwa rencanamu adalah yang terbaik bagi hidupku. Tetapi walaupun orang kusta ini berserah, dia katakan, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Artinya orang kusta ini beriman. Dia sungguh yakin, dia sungguh percaya bahwa Yesus dapat mentahirkan dia. Bahkan hanya Yesus satu-satunya penolong yang bisa mentahirkan dan memulihkan dia. Padahal Sobat Fresh Juice, kalau kita lihat, ini baru Markus bab 1. Belum banyak mujizat yang Yesus lakukan. Tetapi orang kusta ini sungguh yakin dan percaya bahwa Yesuslah yang dapat menolong dia. Inilah 3 sikap yang luar biasa dari si orang kusta. Dia datang dengan rendah hati, tidak sombong, tetapi dia datang apa adanya, menyadari kedosaannya, menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan, dan menyadari kemahabesaran Allah. Yang kedua, dia datang dengan sikap berserah, karena aku tahu bahwa rencanamu akan jauh lebih baik daripada rencanaku. Dan yang ketiga, dia beriman, penuh percaya bahwa hanya Engkau yang sanggup menyembuhkan dan memulihkan aku. Lalu bagaimana tanggapan Yesus melihat sikap orang kusta itu? Yesus mengulurkan tangan dan menjamahnya. Dan ini sangat luar biasa. Kalau di zaman sekarang, bayangkan penderita COVID. Siapa yang mau mengulurkan tangan dan menjamah orang yang kena COVID? Pasti kita sibuk cari APD, sibuk melindungi diri, atau menjauhi dia. Bahkan masih ada orang-orang yang memusuhi penderita COVID ini. Tetapi Yesus mau menjamah orang kusta itu dengan segala kekustaannya, karena kasih-Nya yang besar. Dan saat Yesus menjamah dia, seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus tidak pernah menunda-nunda. Seketika itu juga dia lakukan mujizat, dia sembuhkan penyakit orang itu. Sobat Fresh Juice, hari ini mari kita syukuri kenyataan bahwa kita bisa datang menghadap kepada Tuhan Allah Bapa kita dan memohon bantuannya untuk persoalan kita, untuk menyembuhkan sakit penyakit kita, untuk menyembuhkan luka-luka hati kita, untuk menyembuhkan keadaan kita, untuk apapun yang saat ini kita hadapi. Karena Yesus pasti mau menolong kita. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami datang kepadamu, membawa kekustaan kami, dosa kami, pergumulan kami, permohonan kami. Kami datang dengan segala kerendahan hati, dan kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam rencana-Mu. Kami yakin dan percaya, hanya Engkau satu-satunya yang dapat memulihkan dan menolong kami. Saat ini Tuhan, Engkau mendengar dan Engkau mengetahui isi hati para pendengar Fresh Juice saat ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau selalu mau dan dapat menolong kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 13 Januari 2022. Terima kasih kepada Novi Yanti untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh